Kenapa Rasulullah Allah dan Rasulnya mewanti-wanti terus kita umat Islam jangan sampai ketipu dunia, jangan sampai ketipu dunia. Kenapa? Ya, ketika kita dibukakan pintu dunia, ternyata umat Islam berlomba-lomba mencari dunia. Ketika umat Islam berlomba-lomba mencari dunia, apa yang terjadi, Pak? Saling membunuh, berpecah belah demi mendapatkan dunia, berupa kedudukan, berupa harta, berupa wanita. Umat Islam menjadi saling membunuh, berpecah belah dan yang lainnya. Sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Bahkan terkadang darah seorang muslim pun menjadi apa? Murah di hadapan dia, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW tidak khawatir umat Islam fakir miskin, tidak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda apa? Mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, bukan. Wa inna ma akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya, yang aku khawatirkan atas kalian itu dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu kalian pun berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka Bani Israel berlomba-lomba mencari dunia. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana Bani Israel dibinasakan oleh dunia. Bapak sekalian, Al-Quran dan hadis selalu mewanti-wanti kita tentang bahaya dunia. Kenapa demikian? Apa bahayanya dunia ini, Pak? Ketika dunia itu telah masuk ke hati seorang hamba, apa bahayanya, Pak? Ketika hati seorang hamba dikuasai oleh dunia, bahayanya berat sekali, Pak. Yang pertama, dia tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Dia mengharapkan dunia. Dalam beramal yang diharapkan dunia, dalam ibadah yang diharapkan dunia. Ada orang, apalagi kalau misalnya musim ya, pemilihan gitulah ya Pak ya. Bantu masjid tujuannya biar dipilih, bantu ini tujuannya biar dipilih. Sehingga akhirnya karena Allahnya mungkin sedikit sekali, Pak. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran apa, Pak? Surat Hud ayat 15-16. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa, kata Allah, yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Mereka itu, kata Allah, tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Maka batal apa yang mereka amalkan, sia-sia apa yang mereka usahakan. Masya Allah. Bapak, banyak orang para pecinta dunia itu lebih semangat ketika ada keuntungan dunia daripada keuntungan akhirat. Kenapa? Karena dunia telah menguasai relung-relung hatinya. Ketika adzan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari keberuntungan, masih tertidur, tak terbetik, tak terpanggil hatinya. Tapi ketika diumumkan, Bapak sekalian, nanti setelah sholat, dan siapa yang sholat akan dibagikan uang 1 juta per orang. Wah, langsung bangun, Pak. Langsung segera pergi ke masjid. Ternyata lebih semangat ketika ada apa? Pahala dunia daripada mendengar pahala akhirat. Lebih semangat ketika ada janji dunia daripada janji akhirat.
Seakan-akan akhirat bagi dia hanya khayalan saja. Seakan-akan akhirat bagi dia hanyalah cerita orang-orang terdahulu saja. Fala haula wala quwata illa billah. Sehingga akhi, keinginan terbesar dia adalah dunia. Orang seperti ini Pak, sulit untuk ikhlas, sulit sekali. Ibadah mengharapkan dunia, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan keuntungan dunia. Ketika ada keuntungan dunia, Masya Allah, rajin. Tapi ketika disebutkan tentang kehidupan akhirat, seakan-akan dia tak tertarik dengan keuntungan-keuntungan itu. Bukankah ini ya akhi sesuatu yang luar biasa, merusak hati seorang hamba akhi. Bukan hanya merusak hati akhi, merusak amalan soleh dia. Amalan soleh dia hancur, rusak, tidak diberikan nilai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr, ma lahu ya Rasulullah?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang orang yang berperang niatnya dua, dia berharap pahala dan dia pun berharap pujian manusia. Dia berharap pahala, dia pun juga berharap pujian manusia. Apa yang ia dapatkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apapun. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajahnya. Subhanallah. Ketika dunia telah menguasai relung hati seorang hamba, akhirnya keinginan yang terbesar dia adalah dunia.